Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sekali lagi saudara, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukanmu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu alasan yang biasanya saya temukan ketika berbicara mengenai kehidupan yang kudus, ketika berbicara mengenai komitmen untuk mengikuti Tuhan, mengiringi Tuhan secara total dalam hidup adalah ketakutan ketika seseorang itu harus diproses. Ketakutan ketika seseorang itu harus menerima bagi banyak orang masalah ya. Masalah ataupun problem, ya mungkin kekecewaan ataupun kesedihan. Yang sangat bisa, bahkan rasanya pasti bisa kita lewati atau kita dapatkan ketika kita mau mengiringi Tuhan, saudara. Banyak orang takut akan proses ini. Mereka beberapa kali berkata kepada saya, aduh saya takut nih, aku takut nih Koepen. Kuat gak ya? Aku kuat gak ya kok? Aku kuat gak ya Pastor? Saya takut tidak kuat begitu. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan bahwa justru ketika kita diproses berarti kita dikasihi. Yang arti lainnya juga, kalau kita menerima problem masalah ataupun kekecewaan, terlepas dari mungkin kesalahan kita ataupun bukan kesalahan kita, itu bisa jadi adalah satu cara Tuhan untuk menyempurnakan kita. Tadi saya menggunakan perkataan, bisa salah kita ataupun bukan kesalahan kita. Kenapa? Karena ada kalanya ketika kita melakukan suatu hal dan kita tidak menyadari itu kesalahan, tetapi hal itu bisa menjadi satu proses pendewasaan. Atau mungkin Tuhan mengizinkan satu hal terjadi, Tuhan mengizinkan kita bisa jatuh, padahal kita bisa tidak jatuh ya saudara. Jangan berpikir kita pasti jatuh atau Tuhan sengaja mendorong kita jatuh, tidak ada hal seperti itu. Tetapi Tuhan bisa mengizinkan kita jatuh di dalam kesalahan kita. Dan itu bisa menjadi satu proses pendewasaan kita. Kalau kita kembali kepada Tuhan dan kita berkata, aku mau mengasihimu ya Tuhan. Kesalahan kita bisa menjadi satu proses pendewasaan. Atau bahkan tadi saya katakan sekali lagi ya Bapak Ibu, Saudara sekalian, teman-teman. Hal yang bukan menjadi satu kesalahan kita pun kita bisa menjadi satu proses pendewasaan. Tetapi intinya ada satu proses yang akan kita lewati dalam pengiringan kita akan Tuhan agar kita semakin matang. Salah satu komedian besar pernah berkata seperti ini, Robin Williams.
Dulu film Jumanji zaman dulu Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu ingat tahun 90-an. Mungkin teman-teman yang kelahiran tahun 2000 atau kelahiran tahun 90-an mungkin lupa. Film Jumanji. Robin Williams atau Robbie Williams ya? Robin Williams. Salah satu komedian yang sangat besar, yang sering main di film layar lebar. Dia berkata seperti ini. Dompet yang kosong, perut yang lapar, dan ditinggalkan orang adalah pelajaran yang sangat berharga atau sangat menggores hidup kita atau sangat kita ingat. Dompet yang kosong, perut yang lapar, dan ditinggal orang yang kita kasihi. Itu adalah satu pembelajaran yang mahal. Adalah guru yang mahal kalau gak salah kata dia seperti itu. Saya setuju dengan perkataan itu. Kenapa? Karena biasanya kekecewaan itu lebih menggores dibanding kebahagiaan. Kesedihan kita, permasalahan kita, kekecewaan kita, ketika kita ditinggal orang, dihianati, ketika kita one day dibawa ke dalam satu kondisi atau mungkin kita pernah melewati kondisi di mana bisnis kita jatuh, usaha kita runtuh, dompet kita tipis sampai kita beli makan saja sulit, sampai mungkin ada di antara kita yang pernah melewati beli satu makanan bisa dimakan bareng-bareng satu keluarga berempat. Atau mungkin Pak Eras pernah berkata satu telur bisa dibagi 4, dibagi 2. Hal yang sifatnya itu mungkin saya menggunakan kata menyedihkan atau kekecewaan ya Bapak Ibu, membuat kita kecewa ataupun sedih ataupun terluka, itu bisa lebih menggores dibanding kebahagiaan. Karena itu di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Justru ketika aku sayang kamu, aku menghajar kamu. Nak. Bapak mungkin berkata seperti itu. Kenapa? Karena ketika aku menghajar kamu, kekecewaan atau pukulan yang kuberikan ini membuat kamu semakin matang. Membuat kamu semakin dewasa. Terlepas dari kesalahanmu ataupun bukan kesalahanmu. Tetapi segala hal akan mendatangkan apa? Kebaikan. Segala hal itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Segala hal akan membuat kita semakin matang, saudara sekalian. Karena itu buat Bapak Ibu, saudara sekalian ataupun rekan-rekan yang sedang mengalami masalah hari ini, jangan sampai masalahmu membuat engkau justru lari dari Tuhan. Jangan sampai justru masalahmu membuat engkau jauh dari Tuhan. Jangan, terbalik. Kamu salah, saudara salah. Tapi aku malu ketemu Tuhan. Pasti ada yang berkata seperti itu. Tapi aku malu, aku bikin kesalahan yang fatal, aku bikin satu dosa yang memalukan. Anything, apapun dosa itu, kesalahan itu saudara. Jangan sampai membuatmu jauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika engkau mengasihi Tuhan secara sungguh-sungguh, justru kesalahanmu, lukamu, kekecewaanmu terhadap hidupmu harusnya membuat engkau semakin bergantung erat kepada Tuhan. Karena kita tidak punya pilihan lain selain mendekat kepada Tuhan. Betul gak? Tidak ada pilihan lain. Selain kita mendekat kepada Tuhan, kita mau lari kemana? Oke, kita malu sama dosa kita. Oke, kita kecewa sama hidup kita. Terus kita mau kemana? Coba, kemana larinya? Ke setan. Kita ke cari dukun. Kita ke gunung-gunung berdoa. Gak mungkin kan? Pasti saudara yang ikut doa pagi ini sudah punya pemahaman bahwa aku gak boleh menyembah pribadi yang lain. Aku tidak boleh lari kepada pribadi yang lain selain Tuhan. Pasti saudara sudah harusnya memiliki standar pemikiran seperti itu.
Tidak ada option lain selain kita lari kembali kepada Tuhan. Apapun kesalahan kita, apapun dosa kita. Seberapa kecewanya kita sama seseorang atau sama keluarga kita atau sama hidup ini. Tuhanlah satu-satunya pengharapanku. Hanya Dialah satu-satunya tempat aku berlari. Hanya Dialah satu-satunya tujuan hidupku. Itu aja udah. Ketika kita kecewa dan kita lari kepada Tuhan, itu membuat kita berlatih Bapak Ibu. Kalau kita bahagia, buat kita berlatih untuk kalau kita berbahagia, kita pun tidak lari kepada pribadi yang lain. Karena itu kita dihajar oleh masalah demi masalah. Agar kita kokoh. Ketika aku dalam masalah, aku tahu aku kemana. Jadi once aku happy, Tuhan memberikanku kebahagiaan. Tuhan memberikanku berkat. Aku tahu aku harus tetap diam di mana. Sehingga kita bisa dipercaya oleh Tuhan berkat. Ya bisa berkat finansial juga. Berkat finansial, uang dan segala macam. Mudah sekali Tuhan memberikan kita berkat. Ya ampun. Dia Tuhan Bapak Ibu. Bapa, ada Allah Bapa. Susahnya apa sih kasih kita berkat? Tetapi kalau itu membuat kita menjadi rusak dan tidak bergantung kepada Tuhan, kita tidak mungkin menerima itu. Karena itu Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika kita dalam kondisi yang mungkin sulit hari ini Bapak Ibu, mari kita kembali kepada Tuhan. Semalu-malunya kita atas kesalahan kita, mari kita kembali. Dan Tuhan dengan tangan yang terbuka berkata, aku menunggumu nak. Aku menunggumu nak. Aku tahu kamu jatuh, tetapi aku tetap menunggumu nak. Karena itu aku memberikan kamu kesempatan untuk hidup. Mari Bapak Ibu, di hidup kita yang singkat ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah setia. Karena Dia setia, jadi kita pun harus setia. Mari kita tutup dalam doa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapakku. Lewat segala hal yang kami alami, Engkau mendewasakan kami. Biarlah kami belajar memberikan respon yang benar atas kekecewaan, kesedihan, kepedihan, atau setiap masalah kami. Biarlah kami memberikan respon yang benar dengan cara kami justru berbalik kepadamu, lari kepadamu, bukan kepada yang lain. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, kebenaran-Mu yang menguatkan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa yang kokoh. Bahkan semakin hari semakin kokoh. Dan dalam tangan-Mu ya Bapa, hamba menyerahkan setiap mereka yang mengikuti doa pagi ini. Untuk Kau tuntun, dan biarlah berkat-Mu turun atas semuanya ya Tuhanku, ya Bapa. Cinta-Mu, penjagaan-Mu, segala proses dari-Mu, biarlah itu terus menaungi kami semua, mulai dari hari ini sampai selamanya. Terima kasih ya Bapa, dan kami mengalaskan doa kami di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.